Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah 3 yang mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membacakan satu hadis dari Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa'mur bil ma'ruf sadaqah wa nahyi 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qala ara'aitum law wadu'aha fi haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, beberapa orang sahabat tadi kepada Rasulullah SAW, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah mengumpulkan pahala, sementara kami tidak bisa. Mereka mengumpulkan pahala dengan harta kekayaan mereka, dengan sedekahnya mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka itu solat sebagaimana halnya kami solat. Mereka berpuasa sebagaimana halnya kami juga berpuasa. Tapi mereka dengan kelebihan harta mereka, mereka mampu untuk bersedekah, mampu untuk berinfak. Kemudian Rasulullah SAW berkata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu itu sebagai sedekah yang bisa kalian sedekahkan? Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin, setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah kata Rasulullah adalah sedekah. Wa'mur bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan juga adalah sedekah. Wa nahyi 'anil munkar, mencegah daripada kemunkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan kata Rasulullah, kamu mendatangin istri kamu pun itu adalah sedekah. Dipertegas oleh sahabat, ya Rasulullah, ayati haduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Jadi kami kalau mendatangi istri kami itu sedekah juga ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
ara'aitum law wadu'a fi haram akana lahu alaihi wizrun. Bukankah kalau kau menyalurkannya kepada tempat yang haram itu akan berdosa? Fakadzalika wadu'a, juga sebaliknya, apabila kau salurkan kepada yang halal, kana lahu ajar, maka kau akan mendapatkan pahala. Ayyuhal muslimun, jadi hadis ini dari Abi Dzar, dia ceritakan beberapa sahabat dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah itu datang kepada Rasulullah SAW dengan kesedihan mereka. Kalau kita bahasakan ini hadis dengan bahasa kita, ya Rasulullah, alangkah enaknya ini orang-orang kaya ini, mereka ngumpulin pahala terus, ya, dengan kekayaan yang dilebihkan kepada mereka, dengan harta yang ada pada mereka, dengan uang yang ada pada mereka, ya. Mereka itu sholat sebagaimana halnya kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana halnya kami berpuasa, ya. Tapi mereka dengan kelebihan hartanya, mereka mau bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menangkap dari para sahabatnya orang-orang muhajirin ini bahwa perlombaan mereka ini adalah perlombaan yang sifatnya ma'ruf, kebaikan, ya. Sedih apabila ada kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, mereka tidak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana halnya orang-orang kaya yang punya harta ini, mereka nggak punya uang untuk bersedekah. Jadi perlombaan-perlombaan yang namanya ini ataupun iri-iri yang diperbolehkan. Kalau orang lain itu bisa berbuat kebaikan, bisa bersedekah, ya, itu boleh kita iri. Kenapa juga saya nggak bisa seperti itu? Itu boleh hal seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Mereka iri kalau ada orang lain bisa melakukan kebaikan sementara mereka tidak bisa melakukan kebaikan. Maka Rasulullah SAW sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang santun, beliau katakan, Allah telah menjadikan sesuatu pada diri kalian yang bisa kalian sedekahkan. Ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kepada keburukan adalah sedekah. Bahkan mendatangi istri kalian pun adalah termasuk sedekah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin mengambil sebuah kesimpulan, tidak ada istilahnya kita tidak bersedekah. Tentu dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri kita. Tetapi sekali lagi, jangan hadis ini kemudian kita politisir, kita pelintir. Wah, kalau begitu sudah cukup saya baca yang namanya tahmid saja, tahlil saja, ya. Kemudian takbir saja, nggak perlu sedekah, ya kan? Tentu akan lebih istimewa kalau kita kemudian tahmidnya kita rajin, tahlilnya juga iya, takbirnya juga kita iya, tasbih juga kita iya, dibarengin lagi dengan yang namanya sedekah yang kita lakukan. Inilah tidak ada kata istilah kita tidak bersedekah. Termasuk apa? Mengorbankan tenaga kita dalam rangka pembangunan masjid yang kita cintai ini pun adalah bagian daripada sedekah kita. Kita bersedekah dengan tenaga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup.